Yesus itu bahasanya apa? Jangan ngerti orang. Ibrani. Enggak. Yesus itu nggak berbahasa Ibrani. Bahasa beliau Aramaik. Aramaik itu bahasa Syria. Saya juga masih pelajari angel dulu. Nah, Ibrani dengan bahasa Arab itu beberapa kata hampir mirip, tapi Aramaik katanya mirip, tapi begitu masuk tulisan wis bundet saya. Ya, tulisannya lebih susah. Ya, ternyata seperti itu. Dan banyak umat Kristiani, saudara-saudara kita itu dari Katolik terutama, itu nggak tahu kalau Yesus itu berbahasa Aramaik dan nggak pernah dibacakan Injil dalam bahasa Aramaik. Kalau mereka bar mitzvah membaca Torah dalam bahasa Ibrani, iya. Kanisan salat atau tehil Al-Fatihah semuanya dalam bahasa Arab. Kalau di luar bahasa Arab kata salah salahnya. Nah, kebaktiannya orang-orang Kristen bahasa GKJ ya nganggo basa Jawa, nanti gereja Batak nganggo basa Batak. Alasannya Tuhan itu maha mendengar. Tanyaannya Tuhan, iya Tuhan maha mendengar. Maksud Tuhan orang konsisten, orang menurunkan agama yang padahal bahasa satu dengan yang lain itu kan beda-beda. Ya pengantar dari saya seperti itu, semoga itu menjadikan dengan lebih terbuka wawasannya. Jadi Islam itu yang mengajarkan la ikraha di kadabi yang harus tidak ada paksaan dalam Islam. Artinya tidak ada paksaan itu, seseorang tidak boleh memaksa dengan kekerasan untuk seseorang itu menerima ajakannya. Tetapi beban untuk masuk Islam itu iya, karena itu adalah perintah dari Elohim, perintah dari Tuhan. Ini jangan jauh-jauh dengan rekam setelah Elohim. Ya. Dan lucunya itu juga kalau mungkin di Katolik itu lebih sering disebutnya Tuhan ya. Sedangkan jenengan buka kitab asli apapun tidak ada yang menggunakan kata Tuhan dalam bahasa asli mereka. Tetapi ada kata-kata El. Ya, nah kalau itu dari bahasanya di Torah, di bahasa Aramaik sama bahasa Islam, akar katanya sama. Islam itu malah kata ilah atau ilahi, Aramaiknya ilahi. Kemudian bahasanya El atau Elohim. Islam namanya Allahumma. Gitu. Berarti kan jadi ini kan bahasanya sama, rootnya sama. Makanya ketika Yesus disalib, jangan tahu ucapan dalam bahasa aslinya ilahi. Oh iya. Ya. Yesus jadi namanya ilahi, dan dalam Islam itu dalam bahasa Arab itu kan kalau Tuhanku juga ilahi. Dan kalau jenengan misalnya mau pelajari bahasa aslinya bahasa Arab, belajar di orang-orang Badui ya. Bahasa Badui itu beda juga dengan bahasa. Kenapa bahasa Arab yang dipakai sekarang itu mirip dengan bahasa Aramaik dan juga bahasa Yahudi, bahasa Hebrew, karena memang itu hasil percampuran bahasa Hebrew aslinya dengan bahasa Arab, atau dikenal dengan bahasa Arab Ismailiyah. Ini kan namanya Abraham dua, Ismail sama Ishak kan. Ismail itulah yang ketika tinggal di Makkah, di Bakah atau negeri Paran, ketemu dengan orang-orang menghasilkan bahasa baru. Makanya sampai hari ini dalam kaidah bahasa Arab itu kalau nyebut nama Abraham atau Ibrahim itu tidak disebut sebagai nama orang Arab. Itu bukan nama Arab, bukan asli orang Arab. Ismail juga bukan. Jadi bahasa pendatang. Karena berjalannya waktu orang tahunya bahasa sekarang bahasa Islam. Nah, itu bukan bahasa Arab asli. Gimana ini? Oh, enggak langsung aja kan? Masnya bisa. Ya, ini di sini kita pakai ini
Nah, jangan Niklas atau Niklas? Nikolas. Wah, ini salah yang satu ini. Apa? Ini Nikolas atau Niklas? 3 namanya. Hah? Kurang Kristianto. Nikolas? Kevin Kristianto. Oh, kurang namanya itu. Harus sama dengan KTP. Berarti ini nanti kan saya pengantar dulu, terus nanti kita ngobrol, terus jenengan nanti yang membaca ini sampai di sini. Nah, ketika syahadat itu nanti saya tuntun bareng dengan, jadi setelah saya. Nah, itu nanti setelah itu selesai sampai di sini di sini ya, nanti jenengan baca lagi sampai ke bawah. Itu, ya. Sudah tuh. Tutup. Ngejak. Wah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, dan Maha Suci Allah yang telah menurunkan syariat ini untuk hamba-hambanya. Dan segala puji bagi Allah yang telah meridhai Islam sebagai agamanya, dan Maha Suci Allah yang tidak menerima agama kecuali adalah agama Islam, dan Maha Suci Allah yang tidak menerima seseorang kecuali mereka tunduk kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan segala sesuatu di dunia ini, dan di antara takdirnya alhamdulillah hari ini kembali salah satu saudara kita ke dalam pangkuan fitrahnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan mereka dilahirkan di atas fitrah. Fa'abahu yuhawidani haw yunasirani haw yumajisanihi, dan ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, kembali kepada fitrah, ini kembali kepada Islam. Telah hadir di Gedung Mu'alaf Center Yogyakarta saudara kita ya, Mas Nikolas Kevin Kristianto. Laras nggih? Ya. Dan ini beliau alhamdulillah dengan kerelaan hati, tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan untuk kembali kepada fitrahnya, untuk mengikrarkan kembali persaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah yang hak untuk disembah. Nah, karena itu monggo jenengan baca yang ini, mungkin dilewatkan enggak apa-apa. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nikolas Kevin Kristianto, Bantul 25 Maret 98, dengan alamat agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini, Rabu 8 Muharram 1445 atau 26 Juli 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Aisyah abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada
tidak ada Tuhan Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan hambanya, dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Nah. Ini sekarang baca yang di sini. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Tanggalnya? Yogyakarta, 8 Muharram 1445 Hijriah, ya, 26 Juli 2023 Masehi. Sudah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Syahadat tidak butuh waktu lama untuk diucapkan, tetapi ini merupakan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh ruh ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka para ruh itu mengatakan, qalu, mereka menjawab, bala, iya. Hanya saja ketika manusia itu terakhir ke dunia, mereka lupa dari apa yang terjadi di alam ruh, sehingga ada sebagian yang mereka itu meninggalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mereka tetap menjaga teguh perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah atau sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah, dan salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para nabi-nabi terdahulu, wa ilahunna. Dan cukup sekian kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita dengan tanda tangan dulu. Agak maju dikit mungkin, atau nah gini aja lah. Nah, Namanya? iya. Ini nama Cina. Bawahnya. Oh, di bawah. Dua kali. Udah. Oh, jangan dicapain dari kecil? Enggak. Capain mulai lulus SMA semenjak kuliah. Iya, kudune mungkin. Tapi kan kalau pas kecil ikut simbah ke Jambi. Oh. Terus pas SD, lanjut SD SMP di sini. Loh, kok iso ibu? Terus SMA Jakarta. Kok iso ibu tiri? Pun ibu kandung pas gempa Meninggal. nggih. Saya nek Katolik itu nek meninggal bisa nikah lagi ya? Bisa. Ya, karena Oh iya, nih sampai maut cerai mati. cerai mati bisa. Iya, cerai mati. Di Kristen juga iya. Apa yang dipersatukan Tuhan gitu ya, kalau nggak salah. Itu hukum terdahulu soalnya. Tapi sekarang yang Katolik yang baru-baru juga
sudah membolehkan, tidak konsisten. Ya, Tidak konsisten. makanya kan jenengan tahu nggak cerita kenapa ada Martin Luther itu, atau ada istilah Protestan? Ya karena itu tadi. Jadi kakunya penerapan hukum gereja itu memicu kepada protes dari tokoh-tokoh agamawan, bahwasanya beberapa hal ini harus dikoreksi. Nah sekarang yang lebih parah lagi adalah LGBT ini. Sekarang gereja menerima. Bahkan ada satu pendeta yang muncul di media sosial itu yang apa namanya, dia sampai mengatakan, saya takdim dengan hormatlah dengan Islam, hanya Islam saja yang dia itu tegas menolak itu. Ya, karena gereja sudah mulai menerima. Sedangkan kita semua tahu Lot, ya, dalam budaya Alkitabiah kan namanya Lot, atau dalam Islam kan Lut. Ya, kaum Sodom itu bagaimana dihancurkan karena pelanggarannya adalah LGBT. Masa itu jadi Tuhan menurunkan aturan bahwasanya itu salah, kemudian para gereja, aktivis gereja kemudian menerima itu, kira-kira itu nantang sama Tuhan apa enggak? Ya kan, ya seperti itu. Harusnya ya alhamdulillah masih ada beberapa gereja konservatif yang menolak itu, tapi nek sing sudah menerima ya. Balik ke tadi adanya protes ya karena beberapa permasalahan di dalam gereja sudah nggak relevan itu, mereka memprotes. Ya cuma yang berbahaya ya sampai sekarang itu tadi, saking bebasnya sampai LGBT pun diterima. Jangan kalau tahu kisahnya Galileo Galilei, dihukum mati sama gereja tuh. Karena apa? Karena penemuannya. Ya penemuannya apa? Galileo itu yang bumi bulat. Heliosentris. Gaya gravitasi. Nah, sekarang kan yang diterima itu. Di zaman dulu enggak. Ya kan? Artinya dari segi teknologi saja doktrin gereja itu salah. Meskipun dulu kencang seperti itu sampai ilmuannya dibunuh, tapi akhirnya kan waktu yang menunjukkan bahwasanya doktrin itu salah itu loh. Dalam teknologi saja salah. Kalau bisa dikoreksi, kenapa tidak dalam masalah teologi kan seperti itu? Ya. Jadi ketika kita sudah masuk Islam, ya, itu sangat-sangat dilarang di dalam Islam itu untuk mengejek dan merendahkan keyakinan. Tapi pertama, kitab suci agama lain, ya, kitab suci agama lain, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Meskipun orang Islam meyakini di situ ada perubahan, tapi di situ masih ada ucapan Allah yang asli. Jadi gambarnya sudah tercampur. Nah, tapi kalau merendahkan, membakar dan sebagainya, dalam hal itu merendahkan itu tidak boleh, karena di situ ada ayat-ayat Allah, ada hukum-hukum Allah yang mungkin berlaku terdahulu atau mungkin masih berlaku sampai hari ini. Nah, makanya kita nggak boleh. Kemudian menghina Tuhan, ya Tuhan. Misalnya kita menghina Yesus alaihissalam, ya tidak boleh. Karena Yesus kita yakini adalah salah satu dari nabi-nabi utama. Islam itu meyakini ada namanya Nabi Ulul Azmi, ada 5. Noah, Abraham, kemudian Moses atau Musa, kemudian Yesus atau Isa, kemudian Muhammad, 5. Jadi nggak boleh melecehkan, menghina. Dan ini juga kadang teman-teman di kita itu kadang setelah hijrah terus pindah kepada Islam bisa anu. Ya.
Ya, tapi dimaklumi karena ilmunya ya masih awal, masih beda dengan yang sudah belajar. Wong Islam bae sing ora sinau ya padha wae to. Islam lahir tok kan. Tuh. Jadi kita tetap memuliakan karena amana Rasulullah bima anzala alaihi min rabbi kullu amana billahi wa malaikat dan seterusnya ya. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan para nabi-nabi terdahulu. Jadi bahkan istilah nabi itu dalam Islam itu diambil dari bahasa apa namanya Ibrani. Dalam bahasa Arab asli itu nggak ada nabi. Makanya di dalam tanah, nah ini katolik kita tekan ranah tanah ini. Dulu nggak tahu tanah itu kan Torah, kemudian nunanya tanah Nafiim, terus Ketuvim ya, tanah itu. Nah Nafiim itu adalah para nabi, cuman orang Arab mengucapkan Nevi itu susah jadi nabi. Ya. Makanya dalam bacaan, nah ini Robin, dalam bacaan Quran itu ada baca itu nabiyin, ada nabiyin, ya sama, hampir sama dengan bacaan orang-orang ya Ibrani, ya, itu. Jadi konsepnya dari Musa sampai kepada Islam itu sama semua. Ya misi siji yang rada nyeleneh itu. Dan nyelenehnya mereka lagi di antara mereka itu beda-beda gitu loh. Kalau Yahudi itu meskipun pecah menjadi berbagai golongan, tapi mereka masih satu. Pertama, mereka masih mengenal monoteis. Kedua, mereka masih menggunakan Torah berbahasa Ibrani. Meskipun dalam perbicaraan bahasa Ibrani ini ada bahasa turun-turunan. Sama dengan Islam sebenarnya. Bahasa Arabnya ada bahasa Arab Syam, bahasa Arab Mesir, Maghrib. Aku bahasa Arab Maghrib mumet ya. Ada Arab Basra, ada Arab Kufah. Tuh. Kekristenan dari bahasa apa jenenge? Yesus itu berbahasa Aramaik. Kan diantara keajaibannya Yesus itu kan di lingkungan itu adalah berbahasa Aramaik, sedangkan Torah itu berbahasa Ibrani. Yesus itu diberikan ilham, diberikan wahyu, bisa menjelaskan bahasa Ibrani. Sedangkan di masa itu kalau orang nggak belajar nggak akan bakalan bisa. Kayak kita wong Jawa ning narane basa sinau basa apa? Basa pedalangan itu nggak kromo itu kan nggak ngerti juga. Nah, maka para rahib-rahib kan yang mereka dari kecil belajar di madrasah itu tahu-tahu ada seorang yang nggak jelas nasabnya, bapaknya mereka akui kan dalam Yahudi, tahu-tahu mengajarkan Injil, mengkoreksi rabi-rabi supaya Mbah Kiai dikoreksi. Iya rabi-rabi Mbah Kiai loh bahasa kita, nah, dikoreksi. Ya makanya terus para rabi-rabi itu kan ratrimo, tuh. Ya, berjalannya waktu, agama Kristen itu atau Katolik itu kitab suci tertuanya itu dalam bahasa Yunani. Tetapi kebaktiannya orang Katolik menggunakan bahasa Romawi. Itu bahasa apa? Bahasa Latin. Aduh banget tuh. Nang Indonesia nggo basa Indonesia ejaan yang baru dan diperbaharui. Ya, jadi sudah bayangkan dari bahasa Ibrani kemudian disampaikan dalam bahasa Aramaik oleh Yesus alaihissalam, kemudian dituliskan dalam bahasa Yunani kuno, ya, kemudian bahasa Yunani kemudian
dialihkan ke bahasa Latin, dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia. Sudah berapa? Iya. Sampai Jawa, Jogja. Terus Ganjuran bahasa Jawa. enggak, di Ganjuran itu bahasa Jawa nggak? Bahasa Jawa, tergantung jam. Subuh biasa Bahasa Jawa. Ngamot meneh menditone ini. Dan kalau jenengan tahu, saya itu kadang guyu nek pulang. Jadi pas ono misalnya Jumat pertama gitu, kan di Ganjuran rame tuh, wonge kedon nganggo blangkon-blangkon lho. Ih wong Katolik iki radong tenan. Tahu nggak kenapa saya ketawa? Karena pakaian blangkon itu anak saya pakaian Islam. Jadi pakaian umat Muslim di masa lalu itu, sekarang saya tanya, pakaian Jawa itu pakaian adat mana? Kerajaan Jogja tuh, kan Jogja itu sebutnya apa? Kesultanan itu baru, sejarah namanya Sultan itu berhukum bukan hukum Islam. Nah kan saya heran, iya, gue gitu Katolik tapi hati nurani kalian tetap Islam kan? Saya Nyatanya pas gempa kemarin, pada teriak Allah Akbar. iya boh. Iya bisa. Masa iya? Kasih tahu kan. Fitrah itu nggak bisa ditipu loh. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sejumlah jemaah gereja di Yogyakarta ucap takbir saat gempa mengguncang kawasan tersebut pada Minggu 23 Juli 2023. Terlihat seorang pemuka agama tengah mengisi misa dengan khusyuk. Tiba-tiba gempa terjadi di dalam gereja tersebut. Seketika pemuka agama tersebut terdiam saat bangunan gereja terguncang gempa. Namun uniknya para jemaat berlarian dari kursi sambil mengucap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata para jemaah. Seorang warganet di Twitter yang mengaku ada pada misa tersebut membenarkan peristiwa itu. Diketahui bahwa video peristiwa gempa tersebut terjadi di Gereja Baciro, Yogyakarta. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Ya. Ya tadi yang disebut jenengan diskusi ya, didiskusikan itu apa aja? Yuk, kalau dari yang sudah saya pelajari, saya kayak merasa kok mentok terus, kayak ada yang kurang. Terus ada yang, ya itu pas diskusi sama Mas ini, pas baca, oh ya cocok dengan pemikiran apa yang saya pikirkan, bahwa yang diajarkan sampai sekarang ini banyak yang sudah ibaratnya direkayasa, sudah tidak sesuai dengan realnya. Iya. Jadi ya tadi kayak saya sampaikan kan, dari segi bahasanya itu sudah terjadi perubahan ya. Jadi yang di dalam imamat ya yang disebutkan babi. Kalau kita mengenal kaidah bahasa, ilmu bahasa kita nggak berbicara masalah agama loh, ilmu bahasa saja ada generalisasi dan ada spesifikasi, ada ini kan. Kalau kita menyebutkan babi itu kan tutup mata. Kalau bahasa Arabnya kan nakiroh ya. Pokoknya yang penting disebut babi ya babi. Mau babi apapun. Artinya kalau itu menjadi dilarang, kalau dalam kaidah Islam itu ada kaidah umum gitu kan. Itu yo semua babi, buar babi dicat abang, dicat ungu, buar itu bisa ngelangi pora, tetap itu kan nggak boleh gitu. Tapi kan terus berubah menjadi babi hutan. Babi hutan itu kan sudah sesuatu, kalau dalam bahasa Arab namanya mukoyat. Berarti nek babi dipelihara itu kan bukan babi hutan, beda. Ya, jadi kan berubah. Gitu. Jadi yang dibaca masih ingat nggak? Di Yohanes berapa? Yohanes 1 Yohanes. Coba dibuka itu mas, yang kecil dulu. Bawah dibaca lagi, siapa tahu bisa jadi juga. 17 atau berapa kan? Iya, ada di merah itu. Yang merah. Coba baca lagi. Yohanes 19 ayat 34. 1 Yohanes. Coba baca aja tentang anak-anak itu. Yang bawahnya ya? Yang dari yang atas saja. Dari yang atas.
Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Terangannya yang ayat pertamanya, yang ini. Dengan air dan dengan darah, ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak pada Yohanes bab 19 ayat 34. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya, cukup. Ya kan? Bayangkan, dari bahasa Yesus berbahasa Aramaik mengajarkan bahasa Ibrani, kemudian ditulis oleh orang-orang dengan bahasa Yunani kuno kan, dan tidak ada di situ. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, sudah geser lagi. Ya, itu makanya Islam itu menyindir. Yang nyindir itu bukan nabinya, tapi sang pencipta langsung. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka dan mengatakan ini dari Tuhan, padahal enggak. Iya kan? Dari bahasa Latin yang dimasukkan ke dalam naskah. Maka Allah katakan fawailul ladzina yaktubuna bi aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah tangan-tangan mereka yang menuliskan itu, dan celakalah dari perbuatan mereka itu. Ya celaka, karena siapa yang berani mendustakan Tuhan. Ya. Makanya saya itu kadang agama itu enak banget loh, agama itu mudah. Ya itu tadi juga kalau lihat sekarang gini ya, air, darah itu kalau satu sampai hari ini tuh ada yang menganggap itu satu atau beda secara teknologi? Beda. Ada air sendiri, ada darah sendiri, berarti itu ada suatu entitas yang berbeda. Kalau kita mengatakan satu, secara teknologi saja otak kita nggak bisa menerima. Makanya saya dulu pernah ngobrol dengan salah satu penginjil aktivis lah itu. Nek tuh nek bapakmu itu ngajarke Tuhan ki sendok itu kira sendok. Iya. Karena doktrin di dalam kekristenan itu kan imani saja. Imani. Iya, bingung tuh. Di langit ada kesaksian, di bumi ada kesaksian.
tapi itu satu. Kapan itu bersatu? Kalau sesuatu yang berpisah, dua entitas, nggak mungkin satu. Ilmu ini aja, kalau bahasa Islam itu ada yang namanya ilmu mantik atau ilmu penggunaan akal, ada peta-petanya. Nek barang itu bisa ada di dua tempat, nggak mungkin itu barang itu satu, pasti dan bersamaan, pasti itu barang itu dua. Tuh. Nah ini di langit sendiri, di bawah, di bumi sendiri, di bumi saja sudah berbeda-beda, di langit sudah berbeda-beda. Tadi dikatakan di langit, mah kayak nyarah Injil lah ya. Ya ada Bapa, ada Firman, ada Roh, ya itu tiga adalah satu. Nah, sedangkan Firman yang dimaksud apa? Terjemahannya orang-orang Katolik atau orang Kristen, Firman itu ya Yesus. Ya, dia ada di bumi. Di satu saja disebutkan di langit. Tapi mereka juga yang ini di bumi. Di bumi disebutkan air, api, air, darah, dan apa tadi satunya? Roh. Ya, roh ini, roh sinanggur. Mau disebutkan pertama tadi atau yang ini? Roh double. Jangan dia nggak roh double. Ya. Ya kan nggak mungkin memberikan persaksian bersamaan. Ini roh disebut tiga di langit, ini roh nih. Dan ini satu. Belum tekan dia akalnya menungso ora iso nampa. Ada satu di langit, ada satu di bumi, dan sama-sama bareng memberikan kesaksian ini muni satu. Jadi kan kaidah akal mengatakan dua hal yang berbeda, yang terletak pada dua tempat berbeda, memberi itu tidak mungkin itu satu, pasti dua. Nah, kadang ada diberikan kan seperti misalnya mata uang itu kan satu, delok saka ini iso. Oke, diterima seperti itu. Misalnya ini tiga sisi mata uang. Meskipun kita bayangin mata uang sisinya telu, yang ngut kayak ngopo itu kan. Itu. Kita berbicara logis saja. Karena ya kita yang bisa diterima akal dulu. Nah, untuk dalil itu nanti dulu. Saya kira pabrik nggak satu barang itu disertai dengan buku petunjuk enggak? Ya buku petunjuk itu. Dan buku petunjuk itu pasti cocok dengan barang itu karena yang buat adalah pabriknya. Ya, seperti itu. Nah, kalau buku petunjuk meskipun datang dari katakanlah kita unboxing isih plesteran apa jenis isih segel, tapi nggak cocok dengan barangnya, cuma dua pilihan tuh, pabriknya salah lebok ke buku petunjuk atau barang KW. Bener kan? Iya, kayak aku tuh buka barang Cina iki beda tuh iki, barangnya karo bukune iki kan. Oh, ini KW gitu. Tuh. Nah, sekarang kita lihat kepada kalau terjadi kasus seperti itu, kan barang sudah kita pegang. Kita hanya melihat kepada originalitas. Berarti pabrik E. Nah, pabriknya itu adalah absolut atau tidak? Katakanlah Allah itu kan absolut, nggak mungkin salah. Berarti kan yang kita terima ini berarti kan pilihannya cuma KW. Nggak mungkin Allah salah kan? Berarti kan ini barang ini KW. Distributor ini. Iya, permasalahannya itu muni iki saka pabrik, kok ketekan kita itu KW. Terbukti dengan pembuktian yang nggak sama tadi, ya berarti kan permasalahannya di distributor. Ya, distributornya itu tadi yang buat yang tubuhnya kita babi aidim semuanya kuruna hadam ini adalah mereka yang nulis dengan tangan mereka dan kemudian mengatakan ini suka pabrik. Dia taruh beli tambahan kolila ya untuk mencari harga urusan dunia, uang yang sedikit saja. Tol murah. Nah ya itu. Iya loh. Jadi Islam itu ada konsep gini. Nabi SAW menyebutkan seandainya law ana kalimatan la ilaha illallah wa ala kafain. Kalimat la ilaha illallah itu diletakkan dalam dua buah timbangan dalam salah satunya. Kemudian langit dan bumi itu disempat sebelahnya. Itu berat kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Jadi kalimat la ilaha illallah syahadat itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Sampai dijelaskan di dalam permasalahan sifatnya Allah itu, Allah Maha Pengasih, itu
dunia itu nggak berharga di hadapan Allah. Lah bukan ibadah apa ora kok dinai. Fir'aun itu loh. Wah, mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi, dinai kerajaan sebesar itu. Namrud yang dia bikin Nimrod ya, yang membuat bangunan tinggi untuk menyerang Tuhan, menyerang langit, masih diberi kerajaan sebesar itu. Ya, karena dunia itu murah. Makanya ketika ada orang-orang yang mengganti kalimat la ilaha illallah kemudian digawe kali apa barang KW tadi biar ikut agama versi KW tadi, ya Allah katakan liyastaru bi tamanan qalila. Mereka loh kafir membangkang orang kaleng-kaleng kan Fir'aun dan Namrud itu Allah berikan kerajaan yang besar seperti itu. Ini kuwi lho Saidi we. Minta goleki Saidi nek arek anu yo sing sisan lho. Namanya kufur karo bersalah iki aja nanggung-nanggung omah, mobil atau pekerjaan apa. Lu iki. Nggak usah bumi sekalian kayak Fir'aun atau kayak Namrud. Tanggung-tanggung kan gitu. Makanya Allah itu nyindir dalam bahasa itu. Ya alhamdulillah saya pelajaran kuliah online saya baru ilmu Quran ini. Ya, disindir liyastaru bi tamanan qalila. Ngapusi gawe kitab KW untuk urusan harta yang sedikit dari urusan dunia. Wis ngono ciloko ya. Wa illahu mimma katabat aidi wa illahu mimma yaksibun. Oh, celaka dari kalian yang tuliskan dan apa yang kalian kerjakan. Cilakannya apa? Ya wis untuk bagian ping sithik ya, paling cuma kedudukan bukan dikenal seluruh dunia. Nah, akhirat juga cilaka. Ya ini insyaallah. Ya, gue pembukaan dulu nih. Ya ini ada beberapa bahasa Jawanya bebungah dari kaum muslimin jenengan, dan juga ini ada titipan, mohon diterima dan semoga bermanfaat. Ya, tadi apa kalau kita bahas lagi, jadi terus sekarang kayak Trinitas. Tadi kan kita sudah nyebut nih bahwa ketika Yesus itu disalib, jenengan tahu salib Katolik itu kan ada tulisan INRI kan, INRI kan. INRI itu artinya apa? Tapi bahasa itu nggak tahu bahasa aslinya. Yesus Nazaret Rex Yudias. Inilah atau Yesus dari Nazaret, raja orang-orang Yahudi. Nah, Yesus ditulis dalam bahasa Yunani saja atau bahasa Romawi itu, bukan Yunani. Karena INRI itu di salibnya Yesus di masa siapa? Gubernurnya Namanya Paulus. Pontius ya? Pontius, ya Pontius Pilatus. Ya, itu kan orang Romawi. Jadi INRI itu adalah bahasa Romawi. Ya. Nah, bahasa Romawi itu turunan dari bahasa Yunani. Dan sampai hari ini mereka nggak kenal huruf Y. Dan buat tahu apa wes? Iota itu tulisannya tetap I. Iota tulisannya, bacanya Io. Makanya di dalam Judaism, di dalam atau bahasa Ibrani itu mereka nggak pernah menyebutkan Yesus atau Yosua. Kalau dengarkan memang mirip seperti itu, tapi orang-orang Aramaik itu tetap menggunakan huruf aslinya adalah suaranya seperti bahasa I. Ya, maka ketika masuk di dalam bahasa Arab itu nggak kenal huruf itu juga, karena I itu adalah pembunyian. Di dalam bahasa Ibrani juga iya, I itu adalah atau kita menyebutnya dengan vokal, A I U E O kan, A I U E O E dan sebagainya. Nah, makanya Isa itu lebih dekat. Isa, Isos,
dan sebagainya, ya, sehingga kok tiba-tiba muncul bahasa Yesus atau bahkan disebut Jesus ya, dengan J lebih J, ya, itu kan nek sampeyan jenenge tadi coba Nicholas, terus dirubah penyebutannya atau Kevin, tadi Kevin misalnya, itu kan sudah waktu itu jeneng gue, ya kan, katakanlah Yesus atau Isa alaihissalam dipanggil dengan itu, kok jenengku tadi ngono, kira-kira seperti itu, ya. Tapi kalau apa namanya, cuma penyebutan karena ini ilat lidahnya, lajah atau logat itu yang nggak bisa di ini, oh nama saya Kevin, oh Kevin, oh yang nyebutkan orang Sunda nggak bisa orang bilang F, P kan, F, ya, Kevin, oh Pak, berarti bisa dimaklumi gitu. Tetapi apakah tulisannya berubah? Tidak, hanya mereka menyebutkan ketika membunyikan itu kan melakukan perubahan, tapi huruf aslinya tidak dirubah. Sekarang dalam kitab suci ada nyebut dengan J, ada nyebut dengan Y, ada dengan I, sing arti Arab itu inti. Sedangkan Yesus sendiri berbahasa Aramaik. Kita sudah harusnya muncul di situ pemikiran. Jadi jenenge Yesus tenan waktu itu. Ada Yesus, ada Jesus, ada Joshua, ada Yosua. Islam menyebut Isa meneh. Dalam kaidah akal hanya mengatakan salah satu ini mesti benar atau semuanya salah. Nah, kalau yang paling mungkin adalah semuanya salah. Karena apa? Karena Yesus itu adalah orang Aramaik dan ini semuanya bahasa asing semua. Kan seperti itu. Nah, berarti nama aslinya pasti bukan. Dan kenapa jadi Yesus kok Isa kok disebut Yesus? Aliran Us itu hanya ada pada bahasa Aramaik, nggak kenal Us itu. Romawi dan Yunani, bahkan Yunani pun nggak kenal. Tapi Us itu budaya orang-orang Romawi. Kita kan kenal kalender Julian ya. Nama aslinya kan Julianus. Baptis itu semuanya kan pakai Us. Matius, Markus, Timotius, itu kan bahasa-bahasa Romawi. Nah, dari situ kita sekarang gini, masa iya? Bisa dibawain punya Mas Ahmad. Oh, masa iya agama dari berbahasa Aramaik, kemudian dalam tata cara ibadahnya dari agamanya orang-orang Aramaik yang keturunannya ada Ibrani, kok sekarang untuk masuk dibatis dengan bahasa Romawi, jeneng Romawi, masuk akal ora?